Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas sahamnya GGRM. Kalau misalnya sebelumnya kita sering bahas HMSP, kali ini kita gantian ya, kita bahas gudang garam. Yang Anda lihat sekarang ini adalah penampakan dari chartingnya GGRM, di mana harganya sekarang berada di angka 33 ribuan, di mana harganya itu sama dengan harga pada saat COVID di tahun lalu ya, sekitar bulan 3, bulan 4, harganya itu juga berada di sekitar 33 ribuan. Nah, kita coba tarik-tarik garis, lalu kita lihat apakah saham ini masih layak dikoleksi atau tidak. Jadi kalau misalnya saya mau menganalisa sahamnya GGRM, sebelumnya saya sudah ngutak-ngatik. Jadi saya akan ganti daily chart ini ke weekly chart. Oke. Jadi Anda lihat sekarang ini ada weekly chart. Anda bisa lihat di sini ada gap down yang cukup gede pada tahun 2019. Anda bisa lihat harga gudang garam pernah nembus ke atas 100.000 per lembar saham di tahun 2019 Maret ya. Oke. Kita lihat ya, di sini gap. Saya akan ngambil titik ini, saya hubungkan dengan titik ini. Habis itu saya akan ngambil lagi titik ini, saya hubungkan dengan titik ini. Oke. Akan kelihatan ada channelnya di sini. Dan di sini kita ada lihat di sini ada gap yang cukup gede. Openingnya ini di 59.050. Agak susah ngambilnya ya, karena terlalu kecil. Kita ngambil pas-pas aja lah di sekitar sini. Habis itu ya, kita balik lagi ke daily chart. Oke. Jadi Anda bisa lihat ya, ini channelnya. Ini channel pergerakan dari sahamnya gudang garam. Berdasarkan ini, kita bisa memprediksi harga gudang garam akan berada dalam channel di mana garis ini ya, dijadikan garis line support, ini adalah garis line resistance untuk pergerakan saham GGRM ya. Jadi kalau misalnya Anda sering ngeliatin charting, Anda pasti bisa dengan gampang ya dan yakin kalau pergerakan chartingnya gudang garam ini hampir persis sama dengan pergerakan chartingnya HMSP. Oke, nanti kita bandingkan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu gudang garam. Jadi gudang garam ini harganya 33.000. Itu hampir sama dengan harganya BCA ya, 30-an ribu gitu. Jadi orang kadang mau beli sahamnya gudang garam, merasa saham gudang garam ini terlalu tinggi ya. Apalagi bagi teman-teman yang baru awal-awal masuk, duitnya mungkin masih belum cukup besar dibanding investor retail lainnya. Mereka merasa beli satu lot GGRM itu bisa 3,3 juta gitu loh. Sedangkan 3,3 juta mereka bisa beli mungkin 10 lot atau 20 lot untuk saham-saham yang harganya, rentang harganya mungkin sekitar ya ratusan ataupun ribuan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda baru masuk, saya mau koreksi ya, lebih baik Anda lihat imbal hasilnya berdasarkan persentase dibanding dengan Anda nilai imbal hasil tersebut dibanding luruskan dengan harga saham yang Anda mau beli gitu loh. Jadi kalau misalnya memang harganya GGRM itu 33.000 ya, Anda cuma bisa beli satu lot gitu. Tapi kalau misalnya GGRM-nya Anda beli di 33.000 sekarang ini ya, dia naik 10%. Ya, dia naik 10% ke angka 36.000 sekian. Yang satu lotnya Anda itu kan dapatnya 10%. Sama halnya kalau misalnya Anda beli 100 lot di saham lain, kalau dia naik 10%, imbal hasil yang Anda dapat juga sama gitu loh. Jadi Anda jangan terlalu terpaku dengan uang sekian, lebih baik diinvestasikan ke saham yang lebih murah biar cuannya lebih tinggi. Itu nggak benar ya, itu nggak benar. Jadi kalau misalnya imbal hasilnya sama ya, hasil yang Anda dapatkan sama walaupun Anda cuma beli satu lot ataupun Anda beli 100.000 lot gitu ya. Kalau misalnya 10% ya imbal hasilnya tetap 10%. Oke, Anda bisa lihat nih ya,
harga sahamnya itu berada di 33 ribuan, di mana hampir sama dengan garis trendline-nya ini. Garis channelnya ini ya. Ini namanya channel down. Ya. Kalau channel up ya dia serong ke kanan atas, kalau channel down ya serong ke kanan kiri. Kanan bawah. Oke, kanan kiri pula. Oke, harganya itu sekarang berada di sekitar level supportnya itu di ini close-nya berapa? 32.900. Iya. 32.900. Kita ngambil 33.000 aja ya. Ya. Jadi dia berada di angka support dia di 33.000, angka psikologis, dan juga di angka channel down-nya dia. Line channel down-nya untuk GGRM. Nah, apakah gudang garam ini menarik untuk dikoleksi? Jawabannya menarik jika dia kembali di bawah 30.000. Oke. Dia akan menarik jika dia kembali ke angka 30.000, di mana ini adalah angka psikologis untuk sahamnya GGRM. Oke, 30.000. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah wait and see. Ini angka ini kita hapus saja. Di sini kita bisa lihat ya perbandingan area supportnya. Akan menarik jika GGRM kembali lagi ke area 30.000, bahkan di bawah 30.000. Oke. Yang membedakan gudang garam sama HMSP, jangan kalian kira itu harganya 1275 itu murah. Dia pernah stock split di tahun-tahun sebelumnya itu 1:25. Kalau saya nggak lupa ya, 1:25. Jadi kalau misalnya Anda lihat harganya itu 1275 sekarang maybe ya, Anda kalikan aja dengan 25, maka harganya itu sekarang sebenarnya itu 31.000 sekian. Ini karena dia nggak stock split aja gudang garam. Ya, sama kayak BBCA lah, dia nggak stock split, jadi harganya kelihatannya premium, tapi sebenarnya harga sahamnya ya sama-sama aja, ya segitulah. Jadi kalau misalnya suatu emiten, ya suatu saham perusahaan yang harganya premium, ya, dan masih disukai, dibicarakan oleh banyak orang, berarti ya saham perusahaan itu memang perusahaan yang cukup bagus gitu ya. Jarang sekali perusahaan yang jelek tapi harga sahamnya tinggi gitu ya. Jarang. Ada tapi jarang. Jadi kalau misalnya Anda tanya TTG apakah gudang garam ini sudah boleh buy, not now ya, not now. Tapi kalau misalnya Anda sudah mau masuk pelan-pelan, ya boleh, Anda masuk aja pelan-pelan sambil akumulasi. Jadi kalau misalnya prospektif untuk saham gudang garam ke depannya ya, saham ini cukup bagus, bahkan bisa naik, bisa memberikan imbal hasil ya. Maybe about 50%. Ya. Jadi kalau misalnya di sini 50% berapa ya? Ya 50.000, angka 50.000. Ini bukan hal yang susah untuk dicapai oleh gudang garam, mengingat harganya ini 30-an ribu. Kalau misalnya dia naik ya 10% itu 3.000 poin. Oke, jadi kalau misalnya dengan harganya 33.000 ke 50.000 itu cuman 17.000 poin. Jadi kalau misalnya sekali naik bisa 3.000 poin, ya 6 kali candle aja udah bisa. Oke, Anda bisa lihat nih. Ini sekali candle ini 3.050 poin. Ya. Ini 1.600 poin, ini 2.000 poin. Jadi enggak menutup kemungkinan saham yang gudang garam akan kembali lagi ke harga premiumnya. Ya, maybe above 50 atau baik lagi ke angka 80.000 di masa yang akan datang. But at least 50.000 bukan hal yang mustahil untuk dicapai oleh gudang garam. Nah, kita coba melakukan perbandingan candlenya gudang garam dengan HMSP, karena dimana tadi TTG bilang ini ya, ini pergerakan harganya sama ataupun hampir sama, mirip dengan HMSP. Kita lihat ya, jangan Anda lihat ya kan. Yang orange ini adalah pergerakan sahamnya HMSP. Anda bisa lihat nih, pas dia lagi turun, ya,
bentuk W seperti ini, HSP juga bentuk W, pas dia naik juga naik, pas dia turun dia juga turun. Dan sekarang harganya di sini juga sama, harganya di sini sekarang. Oke. Ya. Sama kan? Jadi kalau misalnya Anda mau memprediksi harganya HMSP, Anda juga bisa lihat harganya gudang garam. Because they are quite similar. Jadi mereka hampir sama. Ya, hampir sama. Kalau misalnya Anda lihat bottom line-nya itu ke 30.000 ya, ataupun ke 33.000, maka harga HMSP juga akan ngikut turun untuk beberapa saat. Jadi kalau misalnya Anda lihat sekarang ini ya, kemungkinan besar ya, dia akan tetap turun ya, gudang garam, dan saya harapin dia turun ya. Saya harapin dia turun karena makin turun value yang bisa kita dapatkan dari perusahaan ini makin equal dengan uang yang kita belanjakan gitu loh. Jadi kalau misalnya why not kita beli suatu saham yang PBV-nya 1 gitu. Gudang garam PBV-nya kayaknya ya 33.000, 31.000 sekian deh. Jadi kalau misalnya kita bisa beli gudang garam dengan PBV 1, saya rasa is cukup menarik ya, cukup menarik dibandingkan dengan kita beli saham-saham lain yang PBV-nya lebih dari 1. Oke. Kalau misalnya HMSP dia nanti tanggal 7 ya, tanggal 7 minggu depan dia akan bagikan saham 72,8 rupiah per lembar saham. Jadi seperti biasa itu setelah bagi saham itu cum date-nya tanggal 7, ex date-nya tanggal 8. Jadi kita bisa memprediksi tanggal 8 ataupun Selasa depan gitu ya, itu kemungkinan besar akan ada gap down. Jadi kalau misalnya itu gudang garam juga kemungkinan besar ya, enggak, mereka itu memang hampir sejalan tapi enggak selalu sejalan. Harganya ini akan turun. Saya nggak tahu apakah akan mencapai 30.000 atau enggak. But saya rasa kalau misalnya dia mendekati 30.000 ya, kemungkinan besar ada technical rebound. Karena ini adalah angka psikologis yang dinanti-nantikan oleh banyak sekali pihak, banyak sekali big fund manager di luar sana. Ini quite interesting untuk saham ini dibahas di video kali ini. Jadi kita kilas balik sedikit tentang HMSP. Oke. HMSP sekarang di sini ya. Kalau misalnya nanti ya dia bagi dividen ya sekitar tanggal 7 tanggal 8, cum date-nya 72,8. Ini ada kemungkinan HSP untuk kembali berada di area 1200. Kalau 72 berarti 70 1270 dikurangi 72 di area 1200. Kalau misalnya mengacu ke candle ini, maka opening candle ini berada di 1190. Jadi kita nantikan HMSP apakah dia akan berada di area below 1200 atau tidak. Jadi mungkin itu ulasan hari ini untuk gudang garam. Jadi bagi teman-teman yang mau mengkoleksi gudang garam, misalnya Anda sudah tidak tahan, tangannya sudah gatal, Anda boleh masuk sekarang dikit-dikit akumulasi. Gak usah banyak, kita nggak tahu apakah gudang garam akan continue downtrend seperti Unilever atau tidak. But kalau misalnya gudang garam dia turun, TTG merasa itu cukup bagus kesempatan tersebut untuk kita koleksi saham ini secara pelan-pelan dibanding Unilever ya. Kenapa TTG nggak begitu suka sih dengan Unilever, but dengan pergerakan yang gudang garam saya rasa quite interesting kalau misalnya kita bisa mengoleksi harganya itu di sekitar 30.000 or below 30.000. Jadi kita akan update lagi ya saham gudang garam dan HSP di waktu yang akan datang. Kita lihat apakah saham-saham ini sesuai dengan prediksi kita akan berada di kota ini. Oke, mungkin sekian dulu ulasan kali ini. Semoga video ini membantu dan membuka wawasan bagi teman-teman di luar sana, apalagi baru-baru join di dunia saham. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.